Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Nurul selaku pengampu, dosen pengampu mata kuliah Statistik Bisnis. Baik, di sini saya Aziza dengan NIM 23005210002 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai metode pengambilan sampel. Baik, anggota kelompok saya ada Suci Opelia, Nurhayana Tisat, Diana Andika, dan Vita Kurnia. Baik, saya akan masuk ke dalam topik pembahasan kita yaitu metode sampel atau teknik sampling. Di mana teknik ini terbagi atas dua yaitu probability dan non-probability. Yang pertama itu ada teknik probability, yaitu teknik sampling di mana setiap anggota populasi mendapatkan peluang yang sama untuk dipilih untuk menjadi anggota sampel. Ada 5 jenis teknik sampling probability. Yang pertama simple random sampling, kedua proportional stratified random sampling, yang ketiga disproportional stratified random sampling, keempat cluster, yang kelima systematic sampling. Yang kedua ada non-probability, yaitu teknik sampling di mana setiap anggota populasi tidak mendapatkan peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Yang terdiri 4 sampling, di mana ada sampling kenyamanan, penilaian, kauta, dan bola salju. Teknik sampling probability eh, adalah suatu cara mengambil sampel yang representatif, di mana benar-benar dapat mewakili dari populasi dan dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Ada 2 macam teknik pengambilan sampel atau teknik sampling, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Yang pertama ada simple random sampling. Simple random sampling atau pengambilan sampel acak sederhana adalah cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan strata atau tingkatan dalam anggota populasi tersebut. Hal ini dilakukan apabila anggota populasi dianggap homogen atau sejenis. Nah, contohnya ada jumlah mahasiswa program studi pendidikan matematika di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pekalongan tahun 2013 dan serta contoh lainnya. Yang kedua ada stratified random sampling untuk keperluan mengestimasi parameter populasi atau rata simpangan baku varian dengan ketelitian yang lebih besar adalah dengan membagi populasi ke dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelompok menjadi lebih homogen daripada keseluruhan populasi yang mengambil sampel dengan ukuran yang sudah ditentukan untuk masing-masing kelompok. Kelompok-kelompok dalam populasi yang dibagi ini disebut sebagai strata dan pengambilan sampel dari setiap strata atau tingkat. Ini disebut sebagai teknik pengambilan sampel berjenjang, bertingkat, atau berlapis. Contohnya, seorang peneliti bidang kesehatan ingin mengetahui asupan gizi anak-anak sekolah dasar di Kota Pekalongan usia 6 sampai 12 tahun. Untuk itu diambil sampel sebanyak misalnya 150 anak dari populasi 15.700 anak SD. Karena Kota Pekalongan terdiri dari 20 kecamatan dengan kondisi yang sangat heterogen, baik dilihat dari wilayah, status sekolah, jenis kelamin siswa, maka dilakukanlah sampling dengan teknik stratified random sampling dengan cara membuat strata seperti berikut. Yang ketiga yaitu disproportional stratified random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan kriteria tertentu dan jumlah sampel dari setiap strata diambil secara tidak proporsional dengan ukuran strata tersebut di populasi. Rumusnya seperti yang tertera di PPT. Yang keempat ada cluster, yaitu teknik pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, lalu dipilih secara acak dari beberapa klaser.
tersebut. Yang kelima ada systematic sampling, yaitu metode pengambilan sampel di mana elemen pertama dipilih secara acak, lalu setiap elemen ke K atau interval berikut dipilih dari daftar populasi. Metode ini lebih efisien daripada pengambilan sampel acak sederhana dan memastikan sampel tersebut merata di seluruh populasi. Interval eh, dihitung dengan membagi ukuran populasi dengan ukuran sampel yang diinginkan. Selanjutnya ada teknik sampling non-probability. Yang pertama itu ada sampel kenyamanan. Metode pengambilan sampel di mana elemen-elemen dipilih berdasarkan kemudahan akses atau ketersediaan tanpa upaya sistematis untuk mewakili populasi secara keseluruhan. Peneliti hanya mengambil responden yang paling dekat atau mudah dijangkau, seperti orang yang kebetulan ada di lokasi survei. Tujuannya adalah mendapatkan data cepat dengan biaya minimal meskipun seringkali menghasilkan sampel yang bias karena tidak mencakup variasi populasi yang luas. Yang kedua ada sampel penilaian, yaitu metode pengambilan sampel di mana peneliti menggunakan penilaian subjektif atau keahlian pribadi untuk memilih elemen-elemen yang dianggap paling relevan untuk tujuan penelitian. Pemilihan didasarkan pada kriteria spesifik yang ditentukan sebelumnya, bukan acak. Tujuannya adalah fokus pada kasus-kasus khusus yang memberikan insight mendalam, sering digunakan dalam studi kualitatif atau eksploratif di bisnis, meskipun hasilnya sulit digeneralisasikan karena sifat subjektifnya. Yang ketiga ada sampel kota, metode pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi sekelompok atau kota berdasarkan karakteristik tertentu seperti jenis jenis kelamin, usia, tinggi badan, dan lain-lain. Kemudian elemen-elemen dipilih secara non-acak hingga kota masing-masing terpenuhi. Mirip dengan stratified sampling, tapi tanpa elemen acak. Tujuannya adalah memastikan representasi proporsional dari berbagai kelompok dengan cara efisien. Sering digunakan dalam survei pasar untuk meniru komposisi populasi tanpa proses acak yang rumit. Selanjutnya, yang terakhir ada snowball sampling atau sampel bola salju. Metode pengambilan sampel ini di mana responden dipilih secara sengaja, kemudian mereka memperkenalkan responden lain yang relevan sehingga sampel berkembang seperti bola salju yang menggelinding. Proses ini bergantung pada jaringan sosial atau koneksi responden. Tujuannya adalah menjangkau populasi yang sulit diakses atau tersembunyi. Meskipun sangat rentan terhadap bias karena cenderung membentuk kelompok homogen yang saling terhubung. Eh, Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika kekurangan materi atau kesalahan kata dalam menyampaikan hasil diskusi kami. Baik, saya tutup. Terima kasih, Ibu. Selamat malam, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.